Bayangkan jika suatu hari kamu menemukan sebuah pintu yang terhubung ke dunia lain. Hebatnya, semua barang atau kemampuan yang kamu dapatkan di sana bisa kamu bawa kembali ke dunia nyata. Cerita ini dimulai saat seorang gadis dilecehkan oleh sekelompok pria. Seorang anak laki-laki bernama Yuya mencoba membantunya. Tapi para pria itu malah mengejek Yuya karena gemuk dan jelek, lalu memukulinya. Untungnya, polisi segera datang dan membuat para pelaku kabur. Gadis itu berterima kasih, tapi Yuya hanya berkata bahwa dia baik-baik saja, lalu pergi. Sejak kecil, Yuya selalu diajarkan oleh kakeknya untuk berbuat baik dan menolong orang yang kesusahan. Namun kenyataannya, hidupnya sangat berat. Rumahnya penuh dengan coretan penghinaan. Ia sering dirundung dan bahkan orang tuanya sendiri memperlakukannya dengan buruk, karena kakak dan adiknya dianggap tampan dan cantik, sementara Yuya tidak. Saat masuk sekolah menengah, semuanya semakin parah. Ia sering dipukuli dan tidak punya teman. Satu-satunya orang yang peduli hanyalah kakeknya. Setelah sang kakek meninggal, Yuya mewarisi rumah dan seluruh tabungannya. Meski orang tuanya sempat menentang, akhirnya Yuya tetap mendapatkan semuanya. Sejak itu, ia hidup sendiri sambil bekerja paruh waktu. Yuya berhasil lulus dari sekolah menengah. Tapi di buku tahunan sekolah, isinya hanya ejekan terhadap dirinya. Saat hendak pulang, ia dihentikan para pengganggu yang berkata bahwa meski dia sudah lulus, dia tetaplah pecundang bagi mereka. Yuya bilang dia harus kerja, tapi mereka malah memukulinya lagi. Kakak dan adiknya hanya melihat dari jauh tanpa membantu. Saat tiba di tempat kerja, bosnya marah karena dia terlambat, lalu memecatnya. Malam itu, Yuya makan malam dengan sedih. Saat menatap dirinya di cermin, dia marah dan menghancurkannya. Ia merasa tidak ada yang akan berubah dalam hidupnya. Saat memukul dinding, tiba-tiba terbuka sebuah ruangan rahasia. Di dalam ruangan itu, ada banyak barang aneh yang Yuya kira adalah oleh-oleh dari perjalanan kakeknya. Di sana, ia menemukan sebuah pintu misterius. Saat dibuka, pintu itu terhubung ke dunia lain. Sebuah pemberitahuan muncul, menjelaskan bahwa pintu itu memiliki sistem seperti game, bisa menyimpan item, mengatur siapa yang bisa memakainya, dan lainnya. Awalnya Yuya ragu, tapi ia mencoba mengecek status dirinya, dan ternyata semua statistiknya sangat rendah. Ia menjelajahi rumah itu dan melihat bahwa dunia di luar memang berbeda. Di atas meja, ada sebuah catatan dalam bahasa asing. Tapi karena Yuya memiliki kemampuan bahasa, ia bisa membacanya. Catatan itu menjelaskan bahwa rumah tersebut milik seorang sage hebat yang meninggalkannya untuk siapapun yang menemukannya. Rumah itu dilindungi sihir, hanya Yuya yang bisa masuk. Di dalamnya, Yuya menemukan banyak senjata tingkat dewa. Ia mencoba mengayunkan pedang, tapi langsung jatuh. Meski begitu, ia mendapatkan skill pedang dasar. Ia mencoba berbagai senjata lain, dan mendapatkan banyak keterampilan meski levelnya masih 1. Tiba-tiba, seekor monster ogre berdarah level 300 datang menyerang. Rumah itu dilindungi penghalang sihir, tapi monster itu mencoba merobohkan pohon untuk menerobos masuk. Meski takut, Yuya memutuskan melawan. Ia melempar tombaknya, dan mengejutkan dirinya sendiri karena berhasil membunuh monster itu dalam sekali serang. Tombaknya kembali ke tangannya, dan tubuh monster itu menghilang sambil menjatuhkan item. Yuya langsung naik ke level 100. Setelah membagi poin statusnya, ia kembali ke dunia nyata. Sistem memberinya opsi untuk mengubah item monster menjadi uang, dan Yuya menerimanya dengan senang. Malam itu, tubuh Yuya mengalami perubahan drastis. Saat bangun keesokan harinya, bajunya tak lagi muat. Karena cermin di rumahnya rusak, ia tak tahu seperti apa penampilannya sekarang. Ia mencari pakaian dan menemukan bahwa rumah sage menyediakan pakaian sihir yang bisa menyesuaikan ukuran serta memberi bonus. Yuya mulai penasaran dengan identitas sang sage. Saat menjelajahi taman rumah, ia diserang monster Sli level 200. Kali ini, Yuya tenang dan membunuhnya dengan mudah. Ia mendapatkan lendir kopi dan kalung langka yang bisa memulihkan energi sihir. Levelnya naik lagi ke 150, dan ia memperoleh skill deteksi kehadiran. Ia mencoba lendir kopi itu dan ternyata rasanya enak. Dengan uang dari sistem, Yuya memesan seragam baru untuk masuk ke sekolah menengah atas. Ia menghabiskan hari-harinya di dunia lain, berlatih dan belajar. Sedikit demi sedikit, hidupnya mulai berubah. Saat seorang goblin elit menyerang rumah, Yuya sudah sangat berbeda, ia bisa mengalahkannya dengan mudah. Waktu pun berlalu, hari pertama sekolah menengah tiba. Semua orang langsung tertarik padanya. Bahkan kakak dan adiknya terpana melihat perubahan fisiknya. Di kelas, para pengganggu mendatanginya, mengira dia adalah murid pindahan. Tapi saat Yuya menyebut namanya, mereka semua terkejut. Saat pergi ke toilet dan menatap cermin, Yuya untuk pertama kalinya melihat penampilannya yang baru, dan ia sendiri pun terkejut. Setelah kelas berakhir, kakak dan adiknya menghampirinya. Mereka bertanya bagaimana dia bisa berubah drastis, lalu menyebutnya pecundang lagi. Namun tiba-tiba, sebuah limusin berhenti di depan sekolah. Dari dalamnya keluar gadis yang dulu diselamatkan Yuya. Gadis itu sedang mencari seseorang. Yuya penasaran, tapi gadis itu segera mengingatkannya bahwa dialah yang pernah diselamatkan olehnya. Yuya terkejut, bagaimana dia tahu namanya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Kaori, dan berkata bahwa dia sudah lama mencarinya untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian Kaori bertanya, apakah Yuya tertarik untuk masuk ke Akademi Ausei, sebuah sekolah elit yang langsung dikenali Yuya sebagai tempat berkumpulnya orang-orang berbakat.
Ternyata Kaori adalah anggota Dewan Siswa, dan ayahnya adalah ketua akademi itu sendiri. Yuya merasa tersanjung, tapi ia ragu. Ia menganggap dirinya tidak cukup pintar untuk sekolah sehebat itu. Namun, tiba-tiba kakak dan adiknya muncul, ikut memohon agar mereka juga diterima. Mereka menyombongkan diri, mengatakan bahwa mereka lebih pintar dan lebih atletis dari Yuya. Namun Kaori dengan tegas menolak mereka. Ia mengatakan bahwa ia sudah menyelidiki latar belakang keluarga Yuya dan tahu betul bagaimana mereka memperlakukannya dengan buruk. Kaori menyebut Yuya sebagai pahlawan sejatinya, dan menjelaskan bahwa Akademi Ausei lebih menghargai kepribadian dan hati, bukan sekadar kecerdasan akademik. Ia kemudian menarik tangan Yuya, mengajaknya pergi dan meninggalkan saudara-saudaranya yang terdiam. Sesampainya di akademi, Yuya terpukau melihat betapa megahnya sekolah itu. Ia juga bertemu ketua akademi, Tsukasa, yang mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan putrinya. Yuya dengan rendah hati mengatakan bahwa itu bukan hal besar, tapi Kaori menegaskan bahwa saat itu, hanya Yuya yang berani membantu. Tsukasa kemudian menawarkan Yuya untuk bergabung dengan akademi, bahkan bersedia menanggung semua biayanya sebagai bentuk rasa terima kasih. Meski begitu, Yuya masih merasa tidak pantas. Ia merasa sekolah itu hanya untuk para jenius. Namun Tsukasa menjelaskan, seorang jenius hanyalah orang biasa yang menemukan cara yang tepat untuk belajar dan berkembang. Ia menambahkan, setiap orang punya bakatnya masing-masing. Lewat tantangan dan pengalaman, seseorang bisa menemukan potensi sejatinya. Karena Yuya masih ragu, Tsukasa menyarankan agar ia mencoba mengikuti pelajaran selama 1 hari terlebih dulu. Seorang guru bernama Sawada kemudian masuk ke ruangan. Tsukasa mengenalkannya sebagai ilmuwan terkenal, namun juga guru favorit karena cara mengajarnya yang mudah dimengerti. Yuya bersiap mengikuti kelas pertamanya, meski masih merasa cemas. Tapi ia juga berpikir, tidak mungkin sekolah ini lebih buruk dari yang sebelumnya. Saat diperkenalkan, Yuya menyebut namanya. Semua murid langsung terkejut. Yuya khawatir mereka membencinya, namun ternyata mereka hanya terkejut karena penampilannya yang sangat tampan. Ia duduk di bangku belakang, berbagi buku dengan seorang gadis yang tampak agak dingin. Yuya jadi berpikir, apakah gadis itu membencinya? Sementara itu, Kaori juga bertanya-tanya dalam hati apakah Yuya bisa menyesuaikan diri di kelas tersebut. Selama pelajaran, Yuya merasa suasananya cukup menyenangkan. Para siswa tampak antusias dan aktif. Saat istirahat, beberapa murid menghampirinya dan mulai bertanya apakah dia seorang idola, atau apakah dia sudah punya pacar. Seorang siswa bernama Ryo datang dan menghentikan mereka, lalu mengajak Yuya makan siang bersama. Yuya terkejut melihat kafetaria, menunya mewah dan semuanya gratis. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Mereka duduk bersama seorang siswa lain bernama Singo, dan mulai ngobrol soal anime. Yuya terkejut karena ternyata mereka punya minat yang sama dengannya. Saat makan, Yuya merasa banyak siswa menatapnya. Ia mengira itu karena seragamnya berbeda. Singo bertanya apakah Yuya sudah bergabung dengan klub, tapi Yuya bilang belum. Ryo juga belum bergabung karena terlalu ahli dalam banyak cabang olahraga dan sulit memilih. Singo sendiri anggota klub game, dan Yuya terkejut ketika tahu mereka bisa membawa konsol ke sekolah selama tidak dipakai saat pelajaran. Percakapan mereka membuat Yuya merasa nyaman. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti punya teman. Setelah hari berakhir, Yuya bertemu Tsukasa dan mengatakan bahwa ia sangat menikmati hari itu. Akhirnya, ia memutuskan untuk bergabung. Saat keluar dari ruangan, Kaori menghampirinya dan menanyakan keputusannya. Yuya mengangguk, dan Kaori dengan senang hati mengajaknya jalan-jalan setelah sekolah. Mereka pergi ke kawasan perbelanjaan populer. Yuya bertanya apakah Kaori sering datang ke sana bersama teman-teman, tapi Kaori mengatakan bahwa tidak banyak orang mau dekat dengannya karena latar belakang keluarganya. Tapi menurutnya, Yuya berbeda. Yuya jadi gugup. Kaori lalu mengajak mencoba krepes. Saat melihat harganya, Yuya merasa lega karena dia sudah menukar item dari dunia lain menjadi uang. Mereka makan krepes sambil bersenang-senang. Yuya ingin mencoba rasa lain, tapi khawatir tubuhnya kembali gemuk kalau makan terlalu banyak. Ia lalu bertanya pada Kaori, bagaimana dia bisa mengenalinya meski penampilannya sudah berubah total. Kaori menjawab, meskipun tubuhnya berubah, matanya tetap sama. Kaori lalu menawarkan gigitan krepes miliknya, dan Yuya pun mencoba, meski sedikit malu. Ia mulai menyadari perasaannya terhadap Kaori. Dengan malu-malu, ia juga menawarkan krepesnya untuk dicoba oleh Kaori. Beberapa siswi lain melihat mereka dari kejauhan dan berbisik bahwa mereka tampak serasi. Malamnya, Yuya kembali ke dunia lain. Ia melepas perlengkapan sekolahnya dan masuk melalui pintu misterius. Beberapa monster muncul, dan meski masih merasa gugup, Yuya berhasil mengalahkan mereka. Setelah pertarungan, levelnya naik menjadi 235, meski ia menyadari kenaikan levelnya mulai melambat. Yuya mulai berpikir untuk menjelajah lebih jauh dari rumahnya di dunia lain. Ia ingin menghadapi monster yang lebih kuat, sambil mengingat kembali hari-harinya di Akademi Ausei. Rasa haus akan tantangan baru mendorongnya melangkah keluar. Namun, saat melewati gerbang rumah, tiba-tiba terdengar suara teriakan. Dengan sigap, Yuya mengeluarkan tombaknya dan berlari ke arah suara itu. Di sana, ia menemukan beberapa prajurit yang telah terbunuh secara brutal. Tak jauh dari sana, berdiri monster besar, Jenderal Goblin level 200. Yuya bisa merasakan bahaya dari makhluk itu.
Tapi yang membuatnya bergerak lebih cepat adalah sosok seorang gadis yang berdiri di belakangnya. Ia langsung melempar tombaknya, namun serangan itu ditangkis. Tanpa ragu, Yuya mendekat dan menghantam goblin itu dengan tendangannya hingga tumbang. Tapi saat ia menoleh ke arah gadis itu, gadis tersebut berteriak, memperingatkan bahwa masih ada goblin lain di belakangnya. Yuya sempat terlempar oleh serangan tiba-tiba dan langsung menyadari bahwa goblin ini lebih cepat dan kuat. Tapi dia tidak menyerah, ia percaya bahwa dirinya punya kekuatan lain. Yuya melompat ke atas goblin itu dengan tombaknya, lalu mengganti senjatanya ke busur dan meluncurkan rentetan anak panah. Setelah itu, ia menghunus pedang dan membelah monster itu menjadi dua. Ia segera memeriksa keadaan gadis itu, bertanya-tanya mengapa ada manusia lain di dunia ini. Namun, sang gadis pingsan. Tak lama, terdengar langkah kaki mendekat. Yuya segera menggunakan kemampuan tembus pandangnya untuk bersembunyi. Beberapa ksatria datang dan langsung mengenali gadis itu sebagai seorang putri bernama Lexia. Mereka tampak lega menemukannya. Yuya, yang melihat dari kejauhan, bertanya-tanya apakah gadis itu akan baik-baik saja. Tapi karena ada seorang ksatria yang tampak setia di sisinya, Yuya merasa tenang. Kembali ke dunia nyata, Yuya menyadari bahwa ia hanya memiliki satu kemeja. Ia pun memutuskan untuk membeli pakaian baru, apalagi ia sudah memiliki cukup uang dari hasil berburu monster. Saat berjalan-jalan di mall, banyak orang memerhatikan dirinya. Mereka mengira Yuya adalah aktor atau model. Meski kemejanya tersihir agar selalu bersih, Yuya merasa tak enak karena mengenakan pakaian yang sama terus. Sementara itu, di tempat lain dalam mall yang sama, seorang sutradara tampak marah karena model pria mereka belum datang untuk sesi pemotretan bertema pasangan. Model utama wanita, Miu, sudah menunggu sejak pagi. Manajer model laki-laki, Acura, menerima telepon dari kliennya yang mengatakan sedang dalam perjalanan. Tapi karena semua kru sudah siap, sutradara memutuskan mencari pengganti secepatnya di sekitar lokasi. Sementara itu, Yuya yang sedang memilih pakaian merasa bingung dengan banyaknya pilihan. Ia didekati beberapa gadis yang menawarkan bantuan memilih. Sempat curiga itu hanya taktik promosi, Yuya tetap menolak mereka dengan sopan. Para gadis itu terkejut, bahkan sedikit panik karena tidak terbiasa ditolak dengan cara halus. Tak lama kemudian, sang sutradara melihat Yuya dan langsung tertarik. Ia menghampiri dan menjelaskan situasinya, meminta Yuya untuk menggantikan model pria yang belum datang. Yuya sempat ragu, tapi setelah memikirkan bahwa banyak orang bergantung pada sesi pemotretan itu, ia akhirnya setuju. Yuya pun dipasangkan dengan Miu. Mereka berganti pakaian dan mulai berpose. Sutradara meminta ekspresi lebih seksi, tapi Yuya gugup dan kaku. Miu menenangkannya, mengatakan bahwa untuk pertama kalinya, Yuya sudah melakukan yang terbaik. Yuya terkesan dengan Miu dan merasa senang dipuji. Saat sesi kedua dimulai, mereka diminta berpose lebih dekat. Miu memegang lengan Yuya, membuatnya gugup. Awalnya ia menjauh, tapi karena arahan sutradara, Yuya akhirnya melingkarkan lengannya ke pinggang Miu. Ia makin gelisah karena banyak orang mulai memperhatikan mereka. Sementara itu, di dunia lain, Putri Lexia memikirkan penyelamatnya. Ia memutuskan untuk kembali ke hutan gelap demi mencari orang itu. Ksatria Knight bertanya kemana ia akan pergi, dan Lexia menjelaskan niatnya. Ksatria lain menyarankan agar ia tidak nekat, karena tak mungkin ada manusia yang tinggal di sana. Tapi Lexia bersikeras dan berkata bahwa kali ini seluruh pasukan akan ikut. Para ksatria pun saling bertanya-tanya, dari siapa sebenarnya Lexia mewarisi sifat cerobohnya itu. Kembali ke mall, sesi pemotretan akhirnya selesai. Yuya tampak kelelahan. Miu berterima kasih padanya, tapi saat Yuya meminum air, ia tersedak. Miu menawarkan sapu tangannya, namun Yuya menolak dengan canggung karena merasa tak enak mengotori barang milik orang lain. Bajunya pun adalah properti pemotretan. Yuya merasa bahwa pengalaman hari itu sangat luar biasa. Ia juga makin terkesan dengan Miu, yang begitu profesional meski seumuran dengannya. Miu bercerita bahwa dulu ia juga banyak melakukan kesalahan di awal karirnya. Ia memutuskan menjadi model karena orang tuanya selalu sibuk, dan ia ingin mendapat perhatian. Setelah memiliki penggemar dan bisa membuat orang lain senang lewat pekerjaannya, Miu terus melanjutkannya. Ia mengatakan pada Yuya bahwa dia juga bisa membuat orang bahagia dengan caranya sendiri. Ia menyemangati Yuya untuk menikmati setiap momen yang ia jalani. Saat mereka mengobrol, sang sutradara diam-diam mengambil banyak foto candid mereka. Tapi tiba-tiba, Acura akhirnya muncul. Orang-orang langsung penasaran dan berkerumun. Acura menghampiri Miu dan berkata mereka bisa melanjutkan pemotretan. Namun, dengan nada sombong, ia mendorong Miu ke dinding dan mengajaknya minum bersama. Melihat Miu yang tidak nyaman, Yuya langsung menyela. Acura menatap Yuya dan bertanya siapa dia, lalu mencoba memukulnya. Namun, Yuya dengan mudah melempar Acura. Semua orang terkejut. Bagi Yuya, pukulan Acura terasa sangat lambat. Ia sempat khawatir kalau akan menimbulkan keributan karena memukul pria tampan, tapi orang-orang justru bersorak dan menganggapnya keren. Acura sendiri bingung bagaimana bisa kalah, padahal dia adalah seorang petinju. Sutradara lalu menyuruh Acura pergi karena semua kejadian itu sudah terekam dalam resolusi 4K. Setelah Acura pergi, Miu kembali berterima kasih pada Yuya. Ia mengaku bahwa Acura sering mengikutinya, dan ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sutradara pun menambahkan kalau perilaku Acura memang selalu buruk, dan setelah kejadian ini, dia tidak akan bisa bekerja lagi di dunia modeling.
Sutradara kemudian menawarkan Yuya untuk terus bekerja sebagai model. Tapi Yuya menolak dengan sopan. Ia berterima kasih atas kesempatan itu, namun merasa dirinya belum cukup percaya diri untuk dunia modeling. Ia merasa bukan orang yang cocok di sana. Sutradara menghormati keputusannya. Sebagai bentuk terima kasih, mereka memberikan semua pakaian dari sesi pemotretan kepadanya, karena Yuya hanyalah amatir dan tidak bisa dibayar secara resmi. Yuya merasa pengalaman itu saja sudah cukup, tapi sutradara mengatakan bahwa orang yang bekerja keras wajar menerima imbalan, apalagi dia juga sudah menyelamatkan mereka. Akhirnya, Yuya menerimanya. Miu pun berharap bisa bekerja sama dengannya lagi suatu hari nanti. Mereka saling mengucapkan semangat dari dalam mobil. Setelah itu, sang sutradara merasa sayang karena Yuya tidak mau lanjut di dunia modeling, padahal dia punya potensi besar. Saat melihat kembali foto-fotonya, Miu terlihat memerah. Sutradara pun menggoda Miu, menanyakan apakah dia tertarik dengan Yuya. Sementara itu, Yuya sedang merapikan lemarinya dan mengemas semua pakaian barunya. Tanpa ia sadari, foto-fotonya sudah tersebar di kalangan agensi. Para staf bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Seorang wanita yang tampaknya pimpinan agensi sangat ingin merekrutnya. Ia memerintahkan bawahannya untuk segera menemukan Yuya sebelum agensi lain melakukannya. Menurutnya, Yuya sangat menjanjikan, meskipun hanya seorang amatir. Di sisi lain, di dunia lain, para ksatria Lexia sedang bertarung melawan para goblin. Mereka kewalahan, dan tiba-tiba seekor goblin menyerang dari belakang Lexia. Tapi goblin itu langsung dikalahkan saat Yuya muncul. Para ksatria terkejut melihat kehadirannya, dan Yuya dengan mudah menghabisi semua goblin yang tersisa. Lexia senang karena orang yang menyelamatkannya benar-benar nyata. Setelah pertempuran, Yuya merawat salah satu ksatria yang terluka. Lexia lalu mendekat dan mengatakan bahwa dia datang ke hutan gelap karena ingin menyampaikan sesuatu. Yuya bingung, dan tiba-tiba Lexia melamarnya. Semua orang terkejut. Para ksatria mencoba menyadarkannya, mengingatkan kalau dia adalah seorang putri dan mereka bahkan belum tahu siapa Yuya sebenarnya. Tapi Lexia bersikeras bahwa itu adalah cinta pada pandangan pertama. Saat mereka berdebat, Yuya menyela dan mengatakan bahwa hutan ini terlalu berbahaya untuk membahas hal seperti itu. Ia lalu mengundang mereka semua ke rumahnya. Para ksatria terkejut saat tahu Yuya benar-benar tinggal di hutan itu. Mereka juga kagum melihat rumahnya. Salah satu ksatria memperkenalkan dirinya sebagai Kapten Arzelianites, dan memperkenalkan Lexia sebagai putri pertama kerajaan Arzelia, pewaris kedua tahta. Ia berterima kasih pada Yuya karena telah menyelamatkan mereka lagi. Yuya merasa gugup setelah tahu siapa Lexia sebenarnya. Tapi para ksatria menenangkannya, mengatakan bahwa ini bukan kunjungan resmi, dan bahwa Yuya adalah penyelamat mereka. Saat Yuya memperkenalkan namanya, mereka merasa asing dan mengira dia berasal dari negara jauh. Lexia bahkan membayangkan bahwa Yuya mungkin adalah bangsawan dari negeri lain, sementara Owen merasa ada kemungkinan lain. Alan kemudian menjelaskan bahwa mereka memang datang untuk mencari Yuya, karena sebelumnya belum sempat berterima kasih. Lexia pun berkata bahwa sejak hari itu dia tak bisa berhenti memikirkannya. Ia kembali melamar Yuya. Yuya kewalahan. Ia merasa lamaran itu terlalu mendadak. Lexia akhirnya menyadari bahwa cinta tidak bisa sesederhana itu. Ia mengingat semua novel roman yang pernah ia baca, bahwa cinta yang terlalu mudah justru membosankan. Maka, ia memutuskan untuk memulai hubungan mereka sebagai teman dulu. Yuya gugup karena pengalaman masa lalunya, tapi akhirnya setuju untuk berteman. Owen lalu mengungkap alasan lain mereka datang. Raja ingin mengundang Yuya ke istana secara langsung untuk mengucapkan terima kasih. Yuya ragu-ragu, tapi Owen mengatakan bahwa ini adalah perintah resmi dan mereka tidak bisa pergi sebelum Yuya menerimanya. Akhirnya, Yuya setuju. Mereka menyebutkan bahwa perjalanan itu akan memakan waktu 5 hari pulang pergi. Yuya merasa itu akan mengganggu hari pertamanya di sekolah baru, jadi ia meminta untuk menundanya. Owen pun mengatakan mereka akan menunggu kapanpun Yuya siap. Saat mereka berpamitan, Lexia berkata agar Yuya bersiap karena dia akan berusaha memenangkan hatinya saat mereka bertemu lagi. Di tempat lain di ibu kota kerajaan, seorang pria bertopeng menerima laporan bahwa usaha membunuh Lexia telah gagal. Pembunuh yang dikirimnya terjebak di hutan gelap dan dibantai oleh monster. Ia heran bagaimana Lexia bisa kembali tanpa luka sedikitpun. Ia memperingatkan anak buahnya untuk tidak mengecewakannya lagi. Saat ia melepas topengnya, terlihat wajahnya yang cacat. Diketahui bahwa ia adalah bagian dari keluarga kerajaan. Ia pun bersumpah akan membalas dendam pada Lexia. Sementara itu, di rumahnya, Yuya menandai kalender untuk hari saat ia berencana pergi ke istana. Ia memakai seragam barunya dan bersiap memulai hari pertamanya di akademi. Saat berjalan, semua orang menatapnya. Mereka mengira dia adalah model terkenal. Sesampainya di akademi, direktur menyambutnya, tapi hanya sebentar karena sedang sibuk. Ia hanya mengatakan agar Yuya menikmati kehidupan sekolahnya yang baru. Yuya diperkenalkan di kelas sebagai siswa resmi, dan Rio serta Singo tampak senang melihatnya kembali. Sementara itu, di lapangan, sedang berlangsung pertandingan sepak bola. Seorang siswa bernama Roy mencetak gol dan membuat semua gadis bersorak. Yuya menonton dari pinggir lapangan, kagum dengan keahliannya. Seorang gadis bernama Kaede mendekati Yuya dan bertanya kenapa dia tidak ikut bermain. Yuya menjawab bahwa dia belum punya pakaian olahraga. Roy kemudian melewati semua lawan, tapi justru mengoper bola ke rekannya, Akira. Akira berlari ke arah gawang, bersiap menggunakan teknik spesialnya, tapi malah gagal dan menendang bola ke arah Kaede.
Untungnya, Yuya berhasil menahan bola itu, bahkan mencetak gol sekaligus. Semua orang terkejut melihat refleks dan kecepatannya. Yuya segera memeriksa keadaan Kaede, yang masih terpukau. Akira datang meminta maaf dan bersumpah akan menjadi pelayannya, tapi Kaede menolak dan berkata bahwa dia baik-baik saja, lalu menyebut Yuya hanya sedikit aneh. Akira pun berterima kasih kepada Yuya karena telah menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Kaori sedang berganti pakaian untuk pelajaran olahraga. Para gadis membicarakan Yuya, menyebutnya seperti pangeran. Kaede menceritakan kejadian di lapangan, dan para gadis penasaran apakah Yuya sudah punya pacar. Namun, Kaori dan Kaede sama-sama bilang belum ada yang pasti. Selama pelajaran berikutnya, Yuya melambaikan tangan ke arah Kaori dari kejauhan. Tiba-tiba, sekelompok berandalan datang mengendarai motor dan mengacau di sekitar para gadis sambil mengayunkan tongkat. Semua siswa langsung tahu mereka adalah raksasa merah, geng paling berbahaya di wilayah itu. Yuya mengenali mereka, ternyata saudara-saudaranya ada di antara mereka. Yuda, kakak laki-lakinya, menunjuk Kaori sebagai target, ingin membalas dendam karena Kaori telah menerima Yuya di akademi. Kaori memperingatkan bahwa polisi akan datang, tapi Sarah, kakak perempuannya, bilang mereka masih punya waktu dan berencana menculik Kaori. Saat situasi makin gawat, Yuya ingin membantu tapi tubuhnya gemetar. Meski dia pernah mengalahkan monster kuat di dunia lain, trauma masa lalunya membuatnya ragu. Namun, akhirnya ia menguatkan diri, membuka jendela, dan melompat dari lantai 4. Semua orang terkejut, tapi Yuya mendarat tanpa luka dan langsung menghadapi para pengganggu. Yuda menyuruh anak buahnya menyerang, tapi Yuya menghindar dan melucuti mereka dengan mudah. Saat Yuda maju, Yuya mengabaikannya karena fokus menyelamatkan Kaori. Namun, seorang pria besar bernama Amane menghadangnya. Ia mencoba menyerang Yuya, tapi malah dilempar begitu saja. Yuya menghampiri Kaori untuk memastikan keadaannya. Saat itu, bos geng mencoba menyerangnya dengan sepeda motor. Yuya melompat menghindar, dan bos itu menabrak sesuatu hingga pingsan. Polisi pun tiba dan menangkap semua penjahat. Para siswa diminta kembali ke kelas. Kaori tiba-tiba lemas, tapi Yuya menangkapnya dan mereka berbagi momen bersama. Di tempat lain, Yuda mengeluh bahwa raksasa merah tidak berguna, tapi langsung dicekik oleh bos geng. Sora, saudara lainnya, mencoba menghentikan, tapi justru ditendang. Yuda hampir kehabisan napas sebelum Yuya datang menghentikan semuanya. Sora berterima kasih padanya. Bos geng ingin menyerang lagi, tapi Yuya hanya menatapnya dingin, membuatnya takut. Para siswa penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Sora bertanya kenapa Yuya masih mau menyelamatkan mereka. Yuya menjawab bahwa walau mereka telah menyakitinya, mereka tetap keluarganya. Ia tak bisa membiarkan mereka begitu saja. Saudara-saudaranya pun menangis, meminta maaf dan memohon pengampunan. Yuya kembali ke teman-temannya dan meminta maaf atas keributan yang terjadi, tapi mereka justru kagum dan bertanya bagaimana dia bisa melompat dari lantai 4. Setelah itu, Yuya kembali ke dunia lain. Ia mengingat peringatan Owen bahwa hutan gelap sangat berbahaya, penuh monster kuat yang bisa menghancurkan kota. Yuya menjelajah lebih dalam, berharap menemukan musuh yang lebih kuat. Di tengah hutan, ia mendengar tangisan. Seekor anak anjing sedang diserang ork besar. Anjing itu tampak gelap dan memancarkan energi misterius, tapi terlalu lemah untuk melawan. Ork itu memiliki level 600, tipe raja, dengan lebih dari 20.000 poin serangan. Yuya sempat ragu, berpikir ia tak punya peluang. Namun, saat melihat ork itu terus menyiksa si anak anjing, Yuya teringat akan kakeknya dan tak tahan lagi. Ia memutuskan untuk menyerang, dan berhasil mengalahkan ork itu hanya dalam satu pukulan. Ia malu karena sempat ragu, padahal pertarungannya begitu mudah. Ia juga teringat betapa kuatnya senjata yang ia warisi dari si bijak tua. Anak anjing itu sempat waspada, tapi akhirnya pingsan. Yuya memberinya ramuan penyembuh dan merawatnya. Anjing itu mulai menyukainya. Saat mencoba berbicara dengannya, Yuya menyadari bahwa anak anjing itu merasa kesepian dan tidak punya tujuan. Maka, ia mengajaknya tinggal bersama. Anak anjing itu dengan senang hati menerima tawaran Yuya, dan tiba-tiba Yuya mendapatkan skill penjinakan, menjadikannya teman resmi. Saat memeriksa statusnya, Yuya terkejut mengetahui bahwa anak anjing itu ternyata adalah Fenrir hitam level 500. Ia kagum dengan statistiknya. Karena bulunya hitam, Yuya menamainya Knight, dan Knight langsung melompat kegirangan. Mereka pulang ke rumah, dan Yuya memeriksa item yang dijatuhkan oleh Raja Orc. Ada batu ajaib peringkat es, pedang, dan baju zirah milik Raja. Tapi semua perlengkapan itu tak bisa digunakan manusia, mungkin masih bisa ditempa ulang. Ia juga menemukan sikat langka yang bisa merangsang pertumbuhan rambut. Yuya langsung mencobanya untuk menyikat rambutnya. Setelah itu, ia mengecek status dan melihat bahwa levelnya masih 235. Ia heran karena tidak naik level meski mengalahkan monster level 600, tapi memutuskan untuk mengurus soal sistem leveling nanti. Kembali ke dunia nyata, Yuya meninggalkan Knight di rumah dan pergi ke sekolah. Di sana, ia bertanya pada teman-temannya apakah ada tokoh hewan peliharaan terdekat. Mereka terkejut karena Yuya ternyata memelihara anjing. Kaede sangat antusias dan ingin melihat fotonya, tapi Yuya gugup karena Kaede berdiri terlalu dekat. Ia minta maaf dan bilang tidak punya foto karena bahkan tidak memiliki smartphone. Teman-temannya menganggap itu aneh, tapi Yuya hanya bilang dia tak pernah butuh ponsel. Mereka memberitahunya ada tokoh hewan peliharaan dekat sekolah, tapi tak bisa menemaninya.
Kaede pun menawarkan diri untuk mengantar, dan Yuya berterima kasih. Ia mulai berpikir bahwa ini mirip seperti kencan, namun Kaede menyuruhnya tidak terlalu dipikirkan. Setelah pulang, Knight langsung menyambutnya. Yuya menunjukkan barang-barang yang dibelinya, pilihan dari Kaede. Ia memberikan kerah baru pada Knight, lalu mereka pergi berjalan-jalan ke taman. Orang-orang di sekitar memperhatikan mereka dan menganggap Yuya keren dan Knight sangat imut. Di taman, mereka bertemu Kaori. Yuya memperkenalkan Knight padanya, dan Kaori langsung membelainya sambil memuji betapa menggemaskannya Knight. Orang-orang melihat mereka dan berpikir mereka seperti pasangan sempurna. Kaori bertanya jenis anjingnya, tapi Yuya berpura-pura tidak tahu karena tidak bisa bilang itu Fenrir. Kaori bisa melihat Knight sangat cerdas dan senang karena Yuya mengadopsinya. Tiba-tiba, seorang gadis memanggil Yuya. Ternyata, dia adalah Miu, model yang pernah bekerja dengannya. Ia juga tinggal di daerah itu dan sedang jalan-jalan di taman. Yuya mengenalkan Miu ke para gadis, dan orang-orang mulai memperhatikannya karena Miu cukup terkenal. Tak ingin menarik perhatian lebih, Miu pamit, tapi berharap bisa bertemu Yuya lagi. Setelah Miu pergi, Kaori bertanya apakah Miu pacar Yuya. Yuya terkejut dan bilang mereka hanya pernah bertemu sekali dan merasa Miu terlalu baik untuknya, tapi Kaori tidak setuju. Tiba-tiba, seorang wanita tua berteriak karena dompetnya dicuri. Kaori panik, tapi Yuya menyuruh Knight mengejar pencuri itu. Sementara Yuya memeriksa keadaan si nenek, Knight kembali sambil menyeret pencurinya. Yuya menyuruh Kaori memanggil polisi. Namun, pencuri itu lepas dan menyerang Kaori. Yuya langsung melindunginya, melucuti senjata si pencuri, dan menahannya. Orang-orang bersorak dan memuji Yuya, sementara Kaori berterima kasih karena sudah menyelamatkannya lagi. Mereka pun menyerahkan pria itu ke polisi, lalu Yuya pulang. Yuya kembali menjelajah hutan gelap bersama Knight. Mereka menghadapi banyak monster, termasuk Raja Orc lain. Tapi kali ini, Knight menunjukkan kekuatannya dan mengalahkan Raja Orc dengan menggigit lehernya. Saat melanjutkan perjalanan, mereka menemukan rusa kristal level 630. Yuya mengamati dari kejauhan dalam mode tidak terlihat dan menyadari bahwa rusa itu punya statistik sihir yang sangat tinggi. Tapi tiba-tiba, rusa itu bisa mendeteksinya dan langsung menyerang. Yuya dan Knight berpencar. Knight mencoba menyerang, tapi rusa melawan dengan sihir dan menciptakan ledakan. Ia juga menembakkan semburan air ke Yuya, tapi berhasil dihindari. Yuya sadar mereka harus bekerja sama. Ia menyuruh Knight mengalihkan perhatian. Knight bergerak cepat mengitari rusa, tapi rusa membalas dengan sihir dan menciptakan lebih banyak ledakan. Meski begitu, Knight berhasil menyerang, dan Yuya memanfaatkan celah itu untuk menghabisi rusa kristal. Setelah menang, mereka menemukan sebuah kotak aneh. Ternyata itu perlengkapan mandi portabel yang selalu bersih otomatis dan punya fitur privasi agar tak bisa dilihat dari luar. Yuya kagum dan ingin mencobanya, tapi karena sedang di hutan, ia memutuskan pulang dulu dan mandi santai bersama Knight. Keesokan harinya, mereka melawan monster bernama Nido Roller, yang sangat cepat. Awalnya Yuya kesulitan, tapi setelah mempelajari gerakannya, ia berhasil membuat monster itu menabrak dinding dan mengalahkannya. Yuya naik ke level 240, dan Knight ke level 510. Tiba-tiba, dinding tempat monster itu menabrak retak dan terbuka jalan ke gua. Mereka memutuskan masuk. Yuya memindai area dan tidak mendeteksi monster apapun. Namun, saat masuk ke ruangan besar, cahaya muncul dan mereka melihat mayat seseorang. Knight menunjukkan sebuah buku di lantai. Saat Yuya membacanya, ia sadar itu milik Sage, si bijak, seseorang yang menguasai semua kemampuan dan kekuatan, hingga disebut setara dewa. Para dewa pernah memintanya untuk bergabung, tapi dia menolak. Lalu, buku itu tiba-tiba berbicara pada Yuya, memperingatkan bahwa seiring kekuatannya tumbuh, orang-orang di sekitarnya mungkin mulai takut padanya. Yuya pun bertanya-tanya bagaimana cara menghindarinya, hingga suara si bijak muncul dan menyarankan agar ia menemukan orang-orang yang bisa ia percaya. Si bijak kemudian bertanya apakah ada sesuatu yang ingin Yuya pelajari. Yuya menjawab bahwa ia ingin belajar sihir. Maka, si bijak mengisi buku itu dengan semua pengetahuannya tentang sihir. Tapi, ia mengatakan bahwa Yuya tidak bisa menggunakan sihir karena tubuhnya tidak memiliki sirkuit sihir, akibat berasal dari dunia lain. Meski begitu, si bijak memutuskan untuk memberikan sirkuit sihir miliknya sendiri kepada Yuya, lalu berpesan agar ia menjalani hidup yang bahagia. Setelah kembali ke rumah, Yuya mulai belajar sihir dari buku tersebut. Ia memulai dengan merasakan energi sihir di sekitarnya dan belajar cara mengendalikannya. Ia hanya perlu mengumpulkan energi di tangannya, lalu membayangkan sihir yang ingin dikeluarkan. Saat mencobanya di luar, ia membayangkan bola air. Menariknya, Knight juga ikut belajar. Saat Yuya menembakkan bola air ke pohon, sihirnya begitu kuat hingga langsung menembus pohon itu. Sementara itu, di ibu kota kerajaan, Alan melaporkan pada raja tentang lamaran putri Lexia kepada Yuya. Mendengarnya, sang raja langsung emosi, mengira Yuya telah menggoda putrinya. Di sekolah, Yuya melamun memikirkan buku si bijak dan peringatan tentang sihir. Ia sadar bahwa teknik yang ia pelajari bahkan belum pernah dikenal di dunia lain. Tak lama, guru mengumumkan bahwa minggu depan mereka akan pergi berkemah, dan siswa dibagi menjadi kelompok berisi 4 orang. Yuya sekelompok dengan Kaede, Akira, dan seorang gadis bernama Rin. Kaede sangat antusias, tapi Yuya mengatakan bahwa ia tidak punya perlengkapan berkemah. Kaede pun mengajaknya belanja bersama.
Mereka pergi ke mall, dan Singo terkejut melihat Kaori ikut juga. Ryo juga heran Yuya bisa berteman dengan Kaori, karena dia dikenal sulit didekati sebagai anak direktur. Tapi Kaori meminta mereka memperlakukannya seperti siswa biasa. Yuya bertanya di mana Akira, dan Singo bilang dia tak bisa datang. Di dalam mall, mereka membantu Yuya memilih ransel. Setelah itu, mereka mampir ke arcade. Singo senang melihat karakter favoritnya di mesin capit, tapi ia bilang dia payah dalam permainan itu. Yuya mencobanya, dan dengan menggunakan kemampuan mendeteksi titik lemah, ia berhasil mendapatkannya dalam satu percobaan. Kaede lalu minta Yuya untuk mendapatkan boneka kucing, dan lagi-lagi Yuya berhasil. Ia bahkan memenangkan hadiah untuk semua temannya. Kaori bilang ini pertama kalinya ia ke arcade dan berterima kasih atas hadiahnya. Setelah itu, para gadis pergi belanja pakaian, sementara para pria istirahat di kafe. Yuya merasa senang bisa nongkrong dengan teman-teman untuk pertama kalinya. Namun tiba-tiba, alarm kebakaran berbunyi. Mereka diminta segera mengungsi. Yuya khawatir akan keselamatan para gadis. Di tangga darurat, ia bertanya kepada seseorang apakah melihat teman-temannya. Tak lama, Kaede menelepon dan mengatakan bahwa mereka masih terjebak di lantai atas. Yuya pun langsung naik ke atas, melewati api. Ia menyelimuti tubuhnya dengan sihir air agar bisa menembus kobaran api. Ia menemukan para gadis yang sudah pingsan karena asap. Dengan cepat ia memindai gedung dan memastikan hanya mereka yang tersisa. Ia melindungi mereka dengan sihir, tapi api semakin besar. Di luar, Ryo dan Singo memberitahu petugas bahwa teman mereka masih di dalam, tapi tidak ada yang bisa dilakukan hingga api padam. Yuya terus mencari jalan keluar, tapi atap runtuh dan membuatnya terjebak. Saat Kaori menjatuhkan hadiah dari Yuya, ia memutuskan untuk menghancurkan dinding menggunakan sihir dan membuka jalan sendiri. Gedung mulai runtuh, tapi ia berhasil keluar sambil membawa para gadis. Mereka segera dirawat, dan petugas pemadam kebakaran menegurnya karena tindakannya yang berisiko. Namun, ayah Kaori datang dan berterima kasih karena Yuya telah menyelamatkan putrinya. Yuya pun mengembalikan pin kehormatan yang sempat ia pegang. Kaori memeluk ayahnya, dan Yuya mulai berpikir tentang arti keluarga. Ia sadar bahwa selama ini ia tak pernah memiliki sosok seperti itu. Namun, saat pulang dan disambut Knight yang langsung berlari ke arahnya, Yuya merasa mereka seperti keluarga. Yuya lalu merenung tentang sihir. Ia sadar bahwa sihir adalah bentuk dari imajinasi. Ia mencoba menggunakannya untuk berpindah tempat, membayangkan tempat tujuannya, dan berhasil membuka portal yang langsung membawanya ke dalam hutan gelap. Meski hanya bisa ke tempat yang sudah pernah dikunjungi, ia senang karena itu sangat berguna, terutama agar bisa memberi makan Knight meskipun sedang bepergian. Selama perjalanan sekolah, mereka menjelajah lebih jauh dan menemukan gua berisi goblin. Tapi dengan pedang legendarisnya, mereka bukan tandingan Yuya. Ia menemukan banyak barang langka dan menyimpannya dengan keterampilan penyimpanan. Kerjasamanya dengan Knight juga semakin solid. Saat hendak pulang, Knight tampak ingin melanjutkan petualangan. Yuya bilang dia harus pulang untuk bersiap-siap ikut perjalanan sekolah, tapi tiba-tiba Knight berlari pergi. Yuya mengejarnya dan menduga Knight mendeteksi sesuatu. Ia pun menggunakan kemampuan tembus pandangnya dan terus maju sampai menemukan seorang gadis yang terluka, dikepung oleh para goblin. Yuya ingin menolongnya, tapi Knight menariknya mundur. Tiba-tiba, muncul goblin elit yang menghancurkan pohon dan menyerang. Namun, beberapa benang tampak menghalangi gerakan goblin. Gadis itu bangkit dan memotong lengan goblin elit dengan cepat. Yuya terkejut melihat kekuatannya, tapi belum sempat berpikir lebih jauh, goblin lain melompat ke arahnya. Gadis itu mencoba bertahan dengan benangnya, tapi goblin elit berhasil memukulnya dan membuatnya pingsan. Saat para goblin mendekat, Yuya muncul bersama Knight dan mengalahkan mereka. Namun, jumlah goblin terus bertambah. Yuya akhirnya menggunakan cambuk ilahinya. Dalam sekejap, semua goblin terikat dan hancur oleh serangan itu. Ia sadar bahwa senjata itu terlalu kuat, bisa menyerang banyak musuh sekaligus tanpa meleset. Setelah pertempuran usai, Yuya bingung harus bagaimana dengan gadis itu. Ia ragu membawanya pulang, tapi juga tak tega meninggalkannya. Tiba-tiba gadis itu terbangun, terkejut karena digendong, dan akhirnya jatuh. Yuya memberikan jus penyembuh, dan luka-lukanya langsung sembuh. Gadis itu kaget melihat efeknya dan bertanya siapa dia. Yuya memperkenalkan dirinya dan Knight, tapi Knight tampak tidak suka padanya, membuat Yuya penasaran alasannya. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Luna. Dia bilang sedang berlatih di hutan dan tidak menyangka akan bertemu goblin elit. Ia bertanya bagaimana nasib goblin-goblin itu, dan Yuya menjelaskan bahwa dia sudah mengalahkan mereka. Ketika Luna bertanya apa yang Yuya lakukan di hutan, Yuya menjawab bahwa dia juga sedang berlatih. Luna tampak terkejut karena Yuya yang menyelamatkannya ternyata juga sedang latihan. Luna merasa tidak enak karena tubuhnya kotor dan berkeringat, tapi Yuya bilang tidak masalah. Saat Luna bertanya apakah ada sungai terdekat, Yuya justru mengeluarkan bak mandi portabel. Luna tidak percaya bahwa dia punya item langka seperti itu. Yuya menjelaskan kalau dia mendapatkannya dari rusa kristal, membuat Luna semakin kagum. Ia mengaku bahwa dirinya sebenarnya sedang menjalankan misi dari klien, walau Yuya tidak mendengarnya dengan jelas. Luna kemudian meminta Yuya untuk menemaninya selama latihan. Ia ingin berlatih bersama. Yuya tak tega membiarkannya sendiri, jadi ia pun setuju. Mereka pun mulai berlatih bersama. Yuya membantu dan mengajarinya. Perlahan, Luna jadi lebih kuat dan bisa mengalahkan goblin dengan benangnya sendiri.
Yuya memujinya karena berhasil mengalahkan Goblin Elit, tapi Luna berkata bahwa dirinya masih jauh dari cukup. Ia harus jadi lebih kuat untuk menyelesaikan misinya. Saat latihan mereka selesai, Yuya bilang ia harus pulang karena ada perjalanan sekolah. Luna tampak tidak mengerti maksudnya, tapi tetap berterima kasih atas bantuan Yuya. Di malam terakhir, saat Yuya sedang bersantai di bak mandi, Luna tiba-tiba ikut masuk. Ia ingin mandi bersama. Yuya gugup, tapi Luna berkata bahwa waktu bersamanya sangat berharga, dan ia ingin mengingatnya. Ia bahkan menawarkan diri untuk mencuci punggung Yuya. Namun, handuk Luna tiba-tiba jatuh, membuat Yuya semakin salah tingkah. Keesokan harinya, perjalanan sekolah dimulai. Yuya terlihat bermain kartu dengan teman-temannya di bus. Kaede memperhatikan bahwa Yuya tampak lelah, dan Yuya mengaku kurang tidur. Anehnya, dia terus menang di permainan itu hingga 5 kali berturut-turut. Yuya merasa permainan ini seharusnya hanya bergantung pada keberuntungan, tapi ia mulai curiga mungkin kemenangan ini karena ia punya banyak poin di statistik keberuntungannya. Ia juga berpikir mungkin pertemuannya dengan Luna ada kaitannya dengan itu. Yuya terbangun saat mereka tiba di tujuan. Para siswa berganti pakaian, dan guru mereka menjelaskan bahwa mereka akan berkemah 2 hari dan belajar bertahan hidup di alam. Di sekitar mereka ada sungai yang penuh ikan dan tanaman liar yang bisa dimakan. Namun, para siswa khawatir karena beberapa tanaman mungkin beracun. Guru Sawada bilang bahwa dokter sekolah siap siaga, meski reputasinya menakutkan karena sering terdengar teriakan dari ruangannya. Akira bercanda mereka bisa saja tidak makan sehari, tapi Sawada menegaskan bahwa ini bagian dari pelajaran. Bahkan, ia menyebutkan bahwa ini adalah kompetisi antar kelas, dan hasilnya akan memengaruhi bonus miliknya. Para siswa tidak terlalu antusias. Setelah itu, para siswa ditinggalkan di hutan. Yui bingung harus mulai dari mana. Akira menganggap ini mudah, tapi yang lain mengabaikannya. Rin lalu menyarankan agar Yuya dan Kaede mencoba memancing, sementara dia dan Akira mencari tanaman yang bisa dimakan. Mereka semua pergi ke sungai. Kaede merasa mereka terlalu lambat karena semua tempat bagus sudah diambil oleh siswa lain. Ia berpikir mereka harus cari lokasi lain. Namun, Yuya menggunakan kemampuan deteksinya dan menemukan tempat lain yang penuh ikan. Sayangnya, airnya terlalu dangkal, dan tongkat pancing mereka tidak akan berguna. Yuya pun mencoba cara lain. Dia masuk ke air dan berpikir bahwa ikan-ikan ini tidak lebih cepat dari monster di hutan gelap. Ia teringat pelajaran dari Luna soal membaca gerakan lawan, lalu berhasil menangkap ikan langsung dengan tangannya. Kaede terkesan melihat Yuya yang terus menangkap ikan dengan tangan kosong. Sementara siswa lain mengira dia gila, Kaede merasa Yuya sudah menangkap terlalu banyak. Yuya pun menyadari bahwa dia terbawa suasana dan berniat berterima kasih pada Luna atas nasihatnya. Di sisi lain, di sebuah sudut kota yang gelap, terlihat toko penuh boneka. Luna menggunakan benangnya untuk memotong semua kepala boneka, mencatat bahwa kekuatannya telah meningkat. Dia teringat momen-momennya bersama Yuya, berharap bisa bertemu dengannya lebih awal agar hidupnya berbeda. Tapi dia sadar, sebagai pembunuh bayaran yang dikenal dengan sebutan pemburu kepala, ia tak punya ruang untuk mimpi semacam itu. Ia pun bersiap menghadapi target berikutnya. Kembali ke kamp, Yuya dan Kaede bertemu Rin dan menunjukkan hasil tangkapan mereka. Rin kaget saat tahu Yuya menangkap semuanya hanya dengan tangan kosong. Yuya lalu bertanya soal Akira, yang ternyata duduk lemas di tanah. Rupanya, Rin memanfaatkannya untuk menguji jamur dan bahkan sebagai umpan memancing beruang. Yuya cemas dan langsung memeriksa statistik Akira, lalu lega saat tahu dia baik-baik saja. Rin dan Akira kemudian menunjukkan semua tanaman yang berhasil dikumpulkan, dan Yuya memuji kerja keras mereka. Dengan keahliannya, ia langsung memisahkan mana jamur yang beracun. Mereka menuju gedung utama untuk menyerahkan hasil mereka. Di sana, para siswa lain juga tampak memeriksa makanan masing-masing, takut jika ada yang beracun. Yuya bertemu Kaori, yang bertanya soal timnya. Mereka sempat mengobrol sebelum Kaori dipanggil kembali oleh kelompoknya. Akira yang melihat kedekatan mereka jadi iri, berharap bisa seperti Yuya. Setelah itu, para siswa menunjukkan hasilnya pada Sawada. Sang guru memuji mereka karena jadi tim pertama yang membawa banyak makanan aman. Ia begitu semangat membayangkan bonus yang akan didapatnya. Tapi, penilaian belum selesai, mereka juga harus memasak. Saat Sawada bertanya siapa yang akan masak, semua langsung menunjuk Yuya. Sawada pun dengan semangat menyuruh Yuya memberikan yang terbaik, karena nasib bonusnya ada di tangan Yuya. Yulia hanya bisa menghela napas, merasa Sawada terlalu jujur soal motifnya. Yuya mulai memasak. Berkat pengalamannya hidup sendiri dan memasak di dunia lain, ia bisa menyajikan makanan yang luar biasa. Teman-temannya langsung makan dengan lahap, dan Yulia diam-diam menunggu reaksi mereka. Tak lama kemudian, Sawada muncul dalam kondisi agak mabuk, mencium aroma makanan dan langsung mencicipinya. Yuya sempat gugup, tapi semua orang terkejut saat Sawada memuji masakannya luar biasa, bahkan lebih enak dari masakan koki sekolah. Yuya merasa senang karena bisa membuat orang lain bahagia lewat masakan. Tiba-tiba, Sawada bertanya apakah Yuya mau menikah dengannya. Semua orang syok. Ia mengakui tidak bisa memasak atau bersih-bersih karena sibuk meneliti, dan belum pernah menjalin hubungan. Tapi setelah mencicipi masakan Yuya, ia merasa seperti menemukan harta karun. Siswa-siswa lain langsung menolak idenya. Kaede bahkan bilang Yuya bukan orang baik, yang membuat Sawada merasa gagal sebagai pribadi. Tapi dia tetap bersikeras, bahkan bilang akan menunggu Yuya.
Yuya yang bingung dan gugup mengatakan bahwa itu tidak pantas karena dia adalah gurunya, tapi dia tetap memuji Sawada sebagai guru yang hebat. Sawada senang sampai-sampai langsung memeluknya, dan Kaede panik mencoba melepaskannya. Akira cuma bisa bilang bahwa Yuya adalah pria paling beruntung di dunia. Malam harinya, Yuya teleport ke rumahnya untuk mengecek Knight. Ia menyiapkan makan malam dari bahan simpanan dan melihat Knight makan dengan lahap. Ia pun merasa puas bisa membuat orang lain bahagia lewat makanan. Setelah itu, Yuya kembali ke kamp, tepat saat semua orang sedang mandi bersama. Semua langsung menatapnya, dan Yuya heran. Akira menunjuk tubuh Yuya yang berotot, menyebutnya tak masuk akal. Yuya bingung, tapi Akira tak percaya betapa tampan dan atletisnya dia sekarang. Di kamar mandi perempuan, Rin menggoda Kaede bahwa para cowok pasti menyukainya. Tapi kemudian mereka bertemu Kaori dan membahas soal lamaran Sawada ke Yuya. Kaori kaget, dan para gadis mulai merasa bahwa Sawada punya keunggulan tertentu. Kaede tampak mulai terinspirasi untuk lebih dekat dengan Yuya. Kaori bertanya apakah Kaede menyukai Yuya, tapi dia buru-buru menyangkalnya, meski Rin merasa dia terlalu kentara. Kaori pun jadi penasaran, seperti apa tipe gadis yang disukai Yuya. Keesokan paginya, beberapa siswa menemukan barang mereka rusak, diduga ulah pencuri. Akira panik, sementara Yuya memeriksa barang timnya dan memastikan semuanya aman. Saat mereka bersiap mencari sarapan, Akira mendadak takut melihat bekas cakaran di pohon. Yuya langsung teringat kalau Akira pernah dijadikan umpan beruang, dan sadar apa yang akan terjadi. Benar saja, seekor beruang muncul dan mengejar para gadis yang berlari ketakutan. Para siswa panik, dan Sawada menyuruh mereka berlindung. Saat beruang menyerang meja, Sawada terjatuh dan menjadi target. Tapi Yuya muncul tepat waktu, menggulat beruang itu dan menjatuhkannya. Ia memeriksa Sawada yang selamat dan bersyukur. Sawada mengatakan biasanya dia akan memarahi murid yang melawan beruang, tapi kali ini ia berterima kasih. Ia bahkan kembali melamar Yuya, yang langsung menolak dengan sopan. Kaori menjelaskan bahwa beruang itu akan dijadikan beruang penjaga. Namun, jika menyerang manusia lagi, maka akan dieliminasi. Beruang itu tampaknya mengerti, dan masalah pun selesai. Perkemahan pun berakhir. Setelah kembali ke rumah, Yuya dijadwalkan bertemu dengan raja di dunia lain bersama Lexia. Dalam perjalanan menuju istana, ia melihat sekelompok iblis di hutan. Khawatir mereka akan bertemu dengan rombongan Lexia, Yuya memutuskan untuk mengalahkan mereka lebih dulu. Knight menebas salah satu iblis, lalu Yuya melempar tombaknya, tapi berhasil ditangkap. Ia pun beralih ke palu dan menghancurkan iblis itu bersama area di sekitarnya. Ia terkesan dengan kekuatan senjata milik Sage. Iblis itu menjatuhkan helm, yang kemudian dicoba oleh Yuya. Namun, seekor kelinci misterius diam-diam mengamatinya dari kejauhan, seolah yakin bahwa Yuya adalah orang yang mereka cari. Saat Lexia dan yang lain mendekat, Owen langsung panik melihat helm itu. Yuya buru-buru melepasnya, dan mereka semua lega melihat Yuya kembali normal. Mereka lalu mengundangnya ke istana. Tiba-tiba, Knight melompat ke arah Lexia untuk melindunginya dari pohon tumbang. Yuya langsung menebas pohon itu menjadi dua. Ia menyadari benang yang menjatuhkan pohon itu mirip milik Luna. Ternyata Knight menyelamatkan sang putri. Owen bingung dengan situasinya, sementara Luna yang sedang mengintai mengutuk dirinya sendiri karena gagal. Saat mencoba kabur, ia diserang Yuya dan pingsan. Yuya pun terkejut melihat ternyata itu benar-benar Luna. Lexia segera bergabung dan bertanya siapa Luna. Yuya menjelaskan bahwa dialah yang mencoba menyerangnya, dan Knight sepertinya sudah tahu sejak awal. Ia meminta izin membawa Luna ke rumahnya untuk diobati karena ia tak percaya Luna benar-benar jahat. Lexia menyetujui, lalu Alan muncul dan menegur mereka agar tidak mengabaikan tugas. Tapi Lexia malah bilang ingin ikut ke rumah Yuya juga, karena penasaran dengan Luna dan hubungannya dengan Yuya. Yuya pun teleportasi lebih dulu ke rumahnya, membuat Lexia terkejut dengan kemampuannya. Mereka lalu menunggu Luna sadar. Yuya menceritakan pertemuannya dengan Luna di hutan dan bagaimana mereka sempat berlatih bersama. Tapi Lexia malah tertarik dengan sihir teleportasi Yuya. Ia mengatakan bahwa teleportasi termasuk sihir legendaris yang tak pernah bisa dikuasai siapapun. Lexia memperingatkan agar Yuya tidak menggunakannya sembarangan karena bisa memicu perang, lalu memintanya berjanji untuk tidak melakukannya di depan umum. Tiba-tiba, Yuya memanggil Luna dan bertanya sampai kapan dia akan pura-pura tidur. Luna pun bangun, sadar bahwa dia sudah ketahuan. Lexia menyadari bahwa Yuya tahu sejak awal tapi tetap memperlakukannya dengan baik. Lexia lalu bertanya tentang masa lalu Luna. Namun, Luna hanya meminta agar mereka membunuhnya saja. Tapi Yuya bertanya lebih lanjut. Luna pun menceritakan bahwa ia yatim piatu dan sempat hidup memulung untuk bertahan. Ia kemudian diasuh oleh seorang pria yang mengajarinya membaca, menulis, dan cara membunuh. Ia akhirnya bergabung dengan Dark Guild. Yuya penasaran dengan organisasi itu, dan Lexia menjelaskan bahwa Dark Guild adalah kelompok yang mengatur semua jenis kejahatan. Luna melanjutkan bahwa ia sudah membunuh banyak orang dan dikenal dengan nama Headhunter. Lexia terkejut karena baru menyadari siapa dia setelah mendengar namanya. Yuya bertanya apakah Knight tahu dari awal, dan menyimpulkan bahwa itulah alasan Knight bersikap waspada. Luna mengungkapkan bahwa tugasnya adalah membunuh Lexia. Karena gagal, kini ia dijatuhi hukuman mati, entah dieksekusi atau diburu oleh Dark Guild. Yuya khawatir, tapi Luna bingung kenapa Yuya peduli, mengingat mereka hanya bersama sebentar.
Yuya menjawab bahwa meski sebentar, waktu itu berarti, dan ia menganggap Luna sebagai teman. Luna merasa sudah terlambat baginya, namun Lexia menyela dan menyuruh Luna bekerja sebagai pengawalnya. Luna terkejut, dan Lexia menjelaskan bahwa karena hanya mereka dan Union yang tahu soal percobaan pembunuhan itu, mereka bisa merahasiakannya. Jika Luna menjadi pengawalnya, akan lebih sulit bagi Dark Guild mendekat. Luna sempat menolak karena menganggap dirinya penjahat, berdarah, dan tak layak. Tapi Lexia justru memuji tangannya yang lembut, hasil dari mandi di rumah Yuya. Luna masih menolak, sampai akhirnya Lexia memarahinya karena gagal membunuh dan menyebutnya pecundang. Karena tidak ada pilihan, Luna akhirnya menerima tugas itu. Di tempat lain, Alan dan pasukannya mundur dari serangan Goblin. Karena tak mampu melindungi Lexia lagi, mereka menyerahkan tanggung jawab itu pada Yuya. Luna masih tidak percaya dengan semua yang terjadi. Ia sempat mengira Lexia adalah tiran, tapi perintah pertama sang putri malah adalah mendengar lebih banyak soal mandi di rumah Yuya. Luna menjelaskan bahwa Yuya punya alat mandi langka yang bisa menciptakan pemandian di mana saja, menyegarkan tubuh, dan baik untuk kecantikan. Lexia tertarik dan ingin mencobanya. Ia bahkan mengajak Luna mandi bersama. Luna malu dan sempat menolak, tapi akhirnya mereka mandi bersama dan merasa rileks. Saat itulah, Lexia tiba-tiba bertanya apakah Luna menyukai Yuya. Luna menyangkal dan bilang mereka hanya teman. Tapi Lexia tetap yakin Luna menyukainya, meski Luna membantah keras. Lexia lalu bilang bahwa ia sendiri berencana menikahi Yuya. Luna langsung menolaknya, tapi Lexia menjawab santai, kalau mereka hanya teman, Luna tak perlu cemburu. Luna tidak yakin dengan perasaannya, tapi tiba-tiba Lexia menyatakan, perang, dia mengaku jatuh cinta pada Yuya dan mengatakan bahwa mereka akan bersaing, dan yang menang berhak menikah dengannya. Luna sempat bingung, tapi saat membayangkan Yuya diambil orang lain, dia menerima tantangan itu. Lexia menyatakan bahwa mulai saat itu, Luna adalah pengawal sekaligus saingannya. Setelah mandi, Yuya memutuskan untuk menyiapkan makan malam. Lexia menawarkan diri untuk memasak, tapi dia bahkan kesulitan memotong kentang. Pisau sempat terlepas dari tangannya dan nyaris menimbulkan kecelakaan. Akhirnya, Yuya yang memasak. Makanan itu pun dinikmati bersama, dan Lexia memuji rasanya. Namun, Luna merasa cemburu dan meminta Yuya menyuapinya, dengan alasan tubuhnya masih belum pulih. Yuya merasa bersalah karena sempat memukulnya terlalu keras, jadi dia menurut. Saat disuapi, Luna menyeringai ke arah Lexia. Tidak mau kalah, Lexia juga menuntut untuk disuapi. Yuya mencoba menolak dengan mengatakan bahwa Lexia tidak terluka, tapi Lexia memaksanya menggunakan statusnya sebagai putri. Yuya pun tak punya pilihan selain menurut. Malam itu, para gadis tidur bersama. Yuya merasa lelah, tapi menganggap hari itu menyenangkan. Keesokan harinya, mereka bertemu kembali dengan Owen dan para prajurit. Yuya minta maaf karena meninggalkan mereka. Mereka pun bertanya-tanya soal teman baru Yuya, dan dia memperkenalkan Akatsuki. Owen berterima kasih karena Yuya telah menyelamatkan Lexia dari serangan kemarin, lalu menanyakan identitas Luna. Tanpa ragu, Lexia menjelaskan bahwa Luna adalah pembunuh yang pernah mencoba membunuhnya, tapi sekarang jadi pengawalnya. Semua terkejut. Luna sendiri tak percaya Lexia mengungkapkan rahasia itu begitu saja. Owen langsung siaga, tapi Lexia menyuruhnya tenang. Alan tidak setuju, mengatakan Luna tidak bisa dipercaya. Namun Lexia menjawab bahwa mereka bahkan sudah tidur bersama, dan kalau Luna ingin membunuhnya, dia pasti sudah melakukannya. Akhirnya Alan menyerah, meski tetap waspada. Tiba-tiba, Yuya berkata bahwa dia tidak bisa ikut ke istana karena sudah menghabiskan 1 hari ekstra di rumah dan harus kembali ke sekolah. Owen mempersilakan, mengatakan bahwa Yuya bisa menyusul ke ibu kota lewat jalan desa kapan saja. Lexia pun mengucapkan salam perpisahan, memintanya segera datang lagi. Namun, Luna tiba-tiba kembali dan mencium Yuya, berterima kasih atas segalanya. Lexia terkejut dan menuntut untuk kembali agar dia juga bisa mencium Yuya, tapi Owen pura-pura tak mendengarnya dan melanjutkan perjalanan. Yuya pun memikirkan ciuman itu, bertanya-tanya apakah dia menyukainya, lalu mandi untuk menenangkan diri. Saat mandi, seekor makhluk aneh tiba-tiba masuk. Yuya mendapat notifikasi bahwa dia telah menjinakkan makhluk itu. Makhluk itu tampak bingung tapi menerimanya. Yuya pun memeriksa statistiknya. Skill appraisalnya sudah naik level, jadi dia kini bisa melihat kemampuan yang dimiliki makhluk itu. Salah satu skillnya adalah Holy Land, yang menciptakan medan cahaya yang memberi berbagai peningkatan kemampuan pada Yuya. Terkesan, Yuya pun menamainya Akatsuki, karena bentuk tubuhnya mengingatkannya pada waktu fajar. Setelah itu, Yuya kembali ke sekolah. Saat pelajaran, guru mereka, Sawada, mengumumkan akan ada kompetisi permainan bola, dan hasilnya akan memengaruhi nilai tambahan mereka. Jadi semua siswa diminta berusaha keras. Permainan pertama adalah sepak bola. Kelas mereka dibagi jadi 2 tim, dan Yuya dipilih sebagai penjaga gawang karena belum mengerti aturan main. Permainan pun dimulai. Ryo menunjukkan kemampuannya dan mencetak gol sendirian. Kaede terkesan, tapi Rin mengatakan bahwa mereka punya senjata rahasia. Dia menyuruh Akira melompat, dan semua orang jadi teralihkan. Akira lalu mencuri bola dari Ryo, melewati lawan satu persatu, lalu menendang bola. Namun, Yuya dengan mudah menghentikannya. Semua orang terkejut. Ketika bertanya apa yang harus dilakukan dengan bola, Ryo menyuruh Yuya melemparnya sekuat mungkin. Yuya pun melakukannya dan berhasil mencetak gol dari jarak jauh. Setelah sekolah,
Seorang agen model menghampiri Yuya dan mengajaknya masuk industri modeling, tapi Yuya langsung menolak. Kepala sekolah kaget karena Yuya tidak tertarik, namun Yuya menjelaskan bahwa dia sudah senang bersekolah. Miss, model terkenal, muncul dan juga mencoba meyakinkannya. Teman-temannya terkejut karena Yuya mengenal Miss. Yuya menjelaskan bahwa mereka pernah bekerja sama sekali, dan Miss memperlihatkan sampul majalah tempat mereka berpose bersama. Tiba-tiba, poster untuk kompetisi olahraga mereka terbang dan mendarat di dekat mereka. Kaori mengejarnya. Kepala sekolah lalu mendapat ide, membuat artikel tentang sekolah dengan menjadikan Yuya sebagai sorotan, dan berencana meminta izin pihak sekolah untuk itu. Sementara itu, di dunia lain, Yuya mengalahkan monster kerangka, tapi merasa belum cukup kuat. Dia masuk lebih dalam ke hutan dan menemukan area dengan pohon-pohon hitam yang sangat keras dan tak bisa dilukai dengan serangan biasa. Dia bertanya-tanya kenapa Akatsuki bisa tumbuh begitu besar, dan saat itulah Akatsuki muncul dari belakang. Tiba-tiba, seekor babi hutan mithril menyerangnya. Yuya mencoba menyembuhkan diri, tapi serangan terus datang. Saat dalam bahaya, seekor kelinci aneh muncul dan menghancurkan babi itu dalam satu serangan. Kelinci itu memperkenalkan dirinya sebagai Usagi, dan Yuya terkejut karena kelinci itu bisa bicara. Usagi juga menghancurkan pohon-pohon hitam dengan mudah, membuat Yuya kagum. Saat memeriksa statistik Usagi, Yuya melihat betapa kuatnya dia dan banyak gelar hebat yang dimilikinya. Yuya berterima kasih pada Usagi atas bantuannya. Usagi lalu meminta Yuya menunjukkan tendangannya. Setelah melihatnya, Usagi menyadari potensi besar dalam diri Yuya. Ia kemudian memamerkan kekuatannya dengan menendang banyak pohon hingga hancur dan mulai melatih Yuya agar bisa melakukan hal yang sama. Setelah berlatih cukup lama, Yuya berhasil menghancurkan satu pohon. Mereka pun lanjut ke latihan sparring. Yuya bertanya kenapa dia dilatih, dan Usagi menjelaskan bahwa dia ingin Yuya menjadi penerusnya. Ia mengungkapkan bahwa dewa adalah gelar bagi mereka yang telah menguasai suatu bidang, dan dirinya sendiri adalah dewa penendang. Para dewa memiliki tugas melindungi dunia dari makhluk bernama keji, yaitu manifestasi dari aspek negatif dunia. Yuya bertanya apakah dia bisa menolak menjadi muridnya, tapi Usagi menjawab bahwa pertempuran melawan keji tidak bisa dihindari, jadi mereka membutuhkan sebanyak mungkin sekutu. Meski Yuya tidak tertarik menjadi dewa, ia menyadari bahwa dia ingin melindungi Akatsuki dan para ksatria. Usagi memutuskan tetap melatihnya dan meminta Yuya mengajarinya sihir karena tertarik dengan penghalang yang melindungi rumah Yuya. Walaupun itu sebenarnya buatan Sage, mereka sepakat untuk saling bertukar ilmu. Tak lama, mereka dikejar oleh Raja Metilbore. Usagi menganggap ini sebagai kesempatan latihan. Yuya berusaha mengalahkannya, dan dengan tendangan serta cambuknya, ia berhasil menang. Ia merayakan kemenangannya dan mendapat beberapa item peringkat SS. Usagi menjelaskan sistem peringkat monster, dari 3S ke X, lalu keji yang lebih kuat lagi, berada di peringkat legendaris. Tiba-tiba, Yuya mendapat notifikasi bahwa dirinya akan berevolusi. Tubuhnya bersinar, meski penampilannya tak berubah, dia memperoleh berbagai skill baru. Keesokan harinya, Yuya mengikuti pertandingan tenis meja. Kepala sekolah memintanya menampilkan aksi yang menarik. Lawannya adalah juara nasional berjuluk penembak jitu. Servis pertamanya begitu kuat hingga meja hancur, tapi Yuya yang sudah terbiasa dengan situasi ekstrim, dengan mudah mengembalikan bola berikutnya, bahkan membuat lubang di meja. Namun, dia sengaja kalah karena tak ingin menyakiti siapapun. Para fotografer mengeluh karena Yuya bergerak terlalu cepat untuk difoto. Kaede kemudian menarik Yuya ikut bola voli karena salah satu anggota tim cedera. Kepala sekolah ikut menonton. Saat pertandingan dimulai, bola langsung meledak dan net hancur. Tim lawan pun menyerah. Kepala sekolah kesal karena gagal lagi mendapat foto bagus. Setelah itu, terdengar teriakan. Mereka melihat Kaori dan Yuya bertanya-tanya ada apa. Teman-temannya memperingatkan bahwa servis Kaori sangat berbahaya. Yuya pun maju sebagai lawan. Servis pertama Kaori nyaris mengenainya, tapi keluar lapangan. Dia mencoba menyemangatinya. Saat servis berikutnya, Kaori malah tak sengaja melempar raket. Yuya menyadari bahwa Kaori telah menyingkirkan semua peserta sebelumnya. Akhirnya, Yuya menang dan menyelamatkan Kaori saat ia hampir terjatuh. Kepala sekolah akhirnya berhasil mendapatkan foto yang bagus. Di penghujung hari, Kaori berjalan pulang bersama Yuya dan mengucapkan terima kasih. Ia ingin mentraktir Yuya, tapi Yuya mengatakan bahwa dia sudah senang bisa bersamanya. Meski begitu, Kaori tetap menciumnya. Di tempat lain, terlihat Asaka sedang bertarung melawan salah satu Usagi yang berubah menjadi keji. Gadis itu terkejut karena Usagi bisa menggunakan sihir, yang seharusnya tidak mungkin. Usagi berterima kasih pada Yuya karena telah mengajarinya. Melihat potensi Yuya, gadis itu memutuskan bahwa Yuya adalah ancaman yang lebih besar dan memilih untuk mencarinya lebih dulu. Sementara itu, kepala agensi melihat hasil foto majalah yang menampilkan Yuya. Ia yakin majalah itu akan laku keras. Meski bawahannya khawatir agensi lain akan mencoba merekrut Yuya, kepala agensi tidak cemas, dia punya rencana agar Yuya tidak bisa menolak. Kembali ke rumah, Yuya dan Kaori sedang belajar bersama. Yuya berterima kasih karena dibantu belajar matematika, tapi Kaori mengatakan itu setimpal karena Yuya juga membantunya belajar bahasa Inggris. Yuya merasa bahasa Inggris lebih mudah berkat skill pemahaman bahasanya. Dalam kilas balik, mereka terlihat berjalan pulang sambil membicarakan ujian. Yuya khawatir dengan kemampuannya, dan Kaori terkejut mendengar ada sesuatu yang belum dikuasai Yuya.
Ia lalu mengusulkan agar mereka belajar bersama. Saat tiba di rumah, Kaori bertemu Akatsuki untuk pertama kalinya dan menganggap kedua hewan peliharaan Yuya sangat lucu. Ia lalu minta izin ke kamar kecil, tapi malah sampai di depan pintu menuju dunia lain. Yuya menyusul dan Kaori mengatakan bahwa pintu itu seakan memanggilnya. Yuya gugup lalu menjelaskan bahwa itu adalah pintu ke dunia lain. Ia menyuruh Kaori mencoba memasukkan tangannya, tapi tangan Kaori tertahan oleh penghalang. Yuya menjelaskan bahwa hanya orang yang diizinkannya yang bisa masuk. Kaori penasaran dengan dunia itu. Yuya menjelaskan bahwa dunia tersebut penuh monster dan sihir, lalu menunjukkan kemampuannya. Kaori kagum. Yuya mengatakan bahwa semua kemampuannya diperoleh dari dunia lain, dan hal itu telah membantunya menghadapi berbagai ancaman di dunia nyata, seperti saat menyelamatkan sekolah dan mencegah kebakaran di pusat perbelanjaan. Kaori nyaris tak percaya, tapi Yuya menawarkan untuk membuktikannya langsung. Yuya menggenggam tangan Kaori dan membawa mereka ke dunia lain. Kaori terkejut karena tempat itu benar-benar ada. Yuya menjelaskan bahwa Knight dan Akatsuki berasal dari dunia ini. Knight adalah Fenrir mirip serigala, sedangkan Akatsuki lebih seperti babi, yang tentu saja membuat Akatsuki tersinggung. Tiba-tiba, jendela status Kaori muncul. Yuya menjelaskan bahwa kemampuan seseorang di dunia ini ditampilkan dalam bentuk statistik. Kaori terkejut karena statistik awalnya jauh lebih tinggi dibanding Yuya di awal, yang hanya memiliki 1 poin di setiap atribut. Yuya menceritakan bagaimana dia naik level dan mengalami perubahan besar pada penampilannya, sampai merasa seperti sedang curang. Ia juga sempat khawatir orang-orang hanya menerima dirinya karena perubahan itu. Kaori lalu mengalihkan pembicaraan dan meminta Yuya menunjukkan lebih banyak tentang dunia ini. Yuya menjelaskan bahwa area di luar penghalang rumah cukup berbahaya, tapi dia berjanji akan mengajak Kaori lain kali. Mereka saling berjanji dengan kelingking, dan Yuya memintanya merahasiakan semua ini. Kaori merasa kini mereka memiliki ikatan khusus, dan mulai merasa lebih dekat dengannya. Sementara itu, di ibu kota, Lexia kembali ke istana. Raja bertanya kenapa Yuya tidak bersamanya. Owen menjelaskan bahwa rencana mereka berubah. Raja bertanya apakah ini karena Luna. Luna pun mengaku bahwa dia memang mencoba membunuh Lexia. Raja langsung mencabut pedangnya, siap mengeksekusi Luna. Namun, ia berhenti begitu sadar bahwa pedang Luna bisa memotong apapun. Akhirnya, dia justru menghentikan serangannya sendiri. Lexia marah dan berkata bahwa menjadikan Luna sebagai pengawal adalah keputusannya. Ia juga berkata akan membenci ayahnya jika menyakiti Luna. Raja kaget, tapi akhirnya menerima keputusan Lexia. Raja lalu bertanya siapa Luna sebenarnya. Owen menjelaskan bahwa dia adalah pemburu kepala dari Guild Gelap. Saat Raja bertanya apa hubungannya dengan Yuya, Owen menjawab bahwa Yuya lah yang menangkap Luna, dan yang membawa mereka berdua ke rumahnya. Mendengar bahwa Lexia pernah menginap di rumah pria asing, Raja langsung marah dan ingin menebas Yuya. Alan mencoba menenangkannya, meyakinkan bahwa tidak terjadi hal buruk, meski Raja tetap kesal karena tak bisa mengawasi langsung. Di tempat lain, pria bertopeng yang pernah mencoba membunuh Lexia ternyata adalah pangeran pertama, Raegar. Bawahannya melapor bahwa para bangsawan menyewa Luna untuk membunuh Lexia, tapi gagal karena Yuya. Mereka juga menyebut bahwa Yuya diundang ke istana. Raegar pun mendapat ide, dia akan menggunakan penghalang langit-langit sihir yang bisa menonaktifkan semua sihir dalam area. Dengan itu, penjaga kerajaan yang ahli sihir akan tak berdaya. Mereka hanya perlu mengalahkan Owen dan Luna. Jika rencana ini gagal, mereka bisa menyalahkan Yuya karena kehadirannya. Sementara itu, Yuya mendapatkan hari libur tambahan setelah kompetisi akademi, jadi ia memutuskan pergi ke ibu kota. Dalam perjalanan, ia mengalahkan monster domba yang menjatuhkan banyak item, termasuk satu yang membuat tidurnya sangat nyenyak. Di kota terdekat, Yuya terkejut saat melihat ada gadis kucing. Karena tak punya uang, ia pergi ke guild untuk berdagang. Master guild heran dengan nama Yuya dan bertanya asalnya. Yuya bilang ia berasal dari pulau kecil. Sang master merasa Yuya tampak seperti bangsawan, tapi Yuya bersikeras dia orang biasa. Ketika diminta menunjukkan barang dagangannya, Yuya mengeluarkan banyak item dari kotak penyimpanannya. Master kagum, terutama saat melihat paprika berkualitas tinggi, padahal Yuya mengira itu hanya paprika biasa dari toko lokal. Master menawarkan 100 koin emas untuk semuanya. Yuya bertanya apakah itu banyak. Master menjelaskan bahwa satu keluarga bisa hidup nyaman selama setahun hanya dengan 5 koin emas, jadi 100 koin bisa mencukupi selama 20 tahun. Sebagai tambahan, Yuya juga diberikan kartu guild sebagai tanda pengenal. Yuya kemudian bertanya arah menuju ibu kota. Master memberitahunya tentang kereta pos yang langsung menuju ke sana. Saat tiba, Yuya kagum dengan ramainya kota. Akatsuki menunjuk ke arah istana, membuat Yuya mulai gugup. Ia diterima oleh Owen, yang mengatakan bahwa mereka akan langsung bertemu raja. Yuya panik karena belum siap, tapi Owen menenangkannya karena ini hanya audiensi informal. Di ruang pertemuan, Lexia dan Luna sudah menunggu. Yuya memberi penghormatan, namun, raja langsung mengungkit soal Lexia yang pernah melamarnya, dan mulai marah, mengira Yuya telah merayu putrinya. Owen berusaha menenangkan, raja juga kesal karena Yuya datang tanpa membawa hadiah. Untuk menenangkan situasi, Yuya buru-buru mengeluarkan satu set permata yang dia dapat dari monster domba. Lexia terkesan, tapi raja justru makin marah karena mengira Yuya melamar Lexia di hadapannya. Owen buru-buru menjelaskan bahwa Yuya tidak tahu arti pemberian itu.
Lexia pun menjelaskan bahwa memberi satu set permata berarti menyatakan niat menikahi seseorang dan berbagi tempat tidur dengannya. Yuya terkejut, menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Sebelum Raja sempat bereaksi lebih jauh, mereka tiba-tiba diserang para pembunuh. Raja memerintahkan serangan balik, tapi pengkhianat mengaktifkan penghalang sihir langit-langit yang menetralkan sihir dan panah. Namun, Yuya dan Knight berhasil mengalahkan para penyerang dengan mudah. Lexia memeluk Yuya dan memujinya, sementara Luna terlihat cemburu dan menariknya pergi. Raja hanya bisa memandang Yuya dengan kesal. Owen menemukan lambang di salah satu pembunuh, dan menyimpulkan bahwa Raegar berada di balik serangan ini. Kabar penyerangan menyebar di kalangan para penjaga, dan tampaknya Raja mulai mengurung diri di kamarnya. Yuya memikirkan apa yang bisa dia lakukan, sementara Alan memintanya menjaga Lexia tetap aman. Ia pun pergi mencarinya, sempat ragu untuk masuk ke kamar Lexia. Tapi tiba-tiba Lexia keluar dan mengajak Yuya berkeliling gedung parlemen, karena ini pertama kalinya dia ke sana. Luna mengingatkan soal situasi berbahaya, tapi Lexia beralasan kalau saudaranya mengirim pembunuh lagi, dia bisa mengalihkan perhatian mereka dengan memperlihatkan diri. Luna setuju, walau tahu Lexia hanya ingin keluar. Luna menyarankan agar Lexia tetap di kastil, dan biar dia saja yang menemani Yuya. Tapi Lexia menolak, tak ingin membiarkan mereka berdua sendirian. Alan sempat menawarkan diri untuk menemani Yuya, sementara Lexia dan Luna tinggal. Tapi dua gadis itu menolak. Akhirnya, mereka bertiga pergi bersama, dan Alan hanya bisa mengawasi dari jauh. Lexia ingin menunjukkan toko perhiasan pada Yuya, tapi Luna punya ide lain. Mereka pun berdebat dan menarik perhatian orang-orang. Banyak yang mulai mengira Yuya adalah bangsawan karena ditemani dua gadis cantik. Saat berjalan-jalan, Yuya tertarik dengan Guild Petualang. Ia menyebut bahwa dia sudah mendaftar melalui cabang pedagang di kota sebelumnya, tapi pedagang itu tewas dalam perjalanan ke ibu kota. Luna menyarankan agar Yuya mendaftar langsung ke Guild, apalagi dia sering berburu. Itu akan memudahkan penjualan material monster dan mengambil misi. Luna memutuskan ikut mendaftar juga, agar bisa menjalankan misi bersama Yuya. Lexia cemburu, tapi Luna menyarankan Lexia untuk ikut juga. Lexia mengeluh karena itu berarti mereka bertiga akan terus bersama, tapi Luna menenangkannya, bilang bahwa Yuya mungkin terlalu sibuk untuk menjalankan misi dengan gadis lain. Mereka bertemu petugas bernama Emilia, yang memberikan formulir pendaftaran. Saat Yuya mengisi, ada pertanyaan soal jenis sihir yang bisa digunakan. Ia teringat ucapan orang bijak bahwa pengetahuan sihir di dunia ini masih rendah, jadi ia memutuskan hanya menulis angin, api, dan air. Ia tidak mencantumkan semua kemampuan sihirnya, termasuk teleportasi. Pertanyaan selanjutnya soal kekuatan sihir. Emilia menjelaskan bahwa mereka mengukurnya dengan bola kristal, karena kebanyakan petualang merahasiakan statistik mereka. Luna mencoba dulu, dan bola bersinar kuning. Ia bilang memang tidak terlalu pandai sihir. Lalu giliran Yuya, begitu menyentuh bola, benda itu langsung pecah. Emilia kaget, lalu mencoba bola lain, tapi hasilnya sama. Yuya merasa bersalah dan bertanya apakah ia harus menggantinya. Tapi Emilia bilang tidak perlu. Saat melihat formulirnya, dia terkejut Yuya bisa menggunakan 3 jenis sihir sekaligus. Yuya bertanya apakah itu aneh, dan Emilia menjelaskan bahwa hanya dengan 3 elemen saja, dia sudah masuk dalam kalangan legenda. Lexia memujinya, dan Yuya merasa lega karena tidak menuliskan semua kemampuan sihirnya. Emilia mencetak kartu guild mereka. Ia menjelaskan bahwa semua petualang baru akan mulai dari peringkat F. Yuya bertanya apakah ada batasan misi, dan Emilia menjelaskan bahwa mereka bebas memilih misi, tapi harus berhati-hati saat memanen tanaman agar tidak merusak ekosistem. Mereka melihat papan misi dan mulai mencari misi pertama. Tiba-tiba, seorang wanita bernama Glenda mendekati Yuya, ingin bekerja sama setelah melihat kejadian bola kristal tadi. Tapi Lexia dan Luna langsung menarik Yuya menjauh, mengatakan bahwa Glenda sedang mabuk. Glenda pun pergi, tapi berharap bisa bertemu lagi. Lexia mulai ragu untuk bergabung dengan guild, merasa perlu menjaga Yuya dari gadis-gadis lain. Tapi Luna menyuruhnya berpikir soal Owen yang bahkan kesulitan mengendalikan Lexia. Mereka memutuskan mengambil misi mengumpulkan tanaman herbal dan pergi ke lapangan. Yuya kagum dengan kemampuan penglihatannya yang bisa membedakan tanaman dengan mudah. Ia bahkan bisa memberi instruksi panen. Luna kesulitan agar tidak merusak akar tanaman, sedangkan Lexia senang karena merasa segar. Lexia lalu menantang Luna dalam kompetisi, siapa yang bisa mengumpulkan tanaman paling berharga akan mendapat kencan seharian dengan Yuya. Owen mengingatkan agar tidak memanen berlebihan. Mereka pun mulai mencari, dan Yuya ditinggal sendiri. Ia berhasil menemukan tanaman penyembuh mana, sementara Akatsuki mencoba membantu tapi malah menemukan tanaman beracun. Lexia dan Luna kembali dengan hasil panen mereka. Tapi Owen datang bergegas, mengatakan bahwa mereka telah menemukan lokasi pangeran pertama. Ia meminta bantuan Yuya, dan kedua gadis itu diminta kembali ke kastil. Yuya dan Owen menuju sebuah rumah kosong. Semuanya terlihat tenang, dan Owen mengira sang pangeran mungkin sudah ditangkap. Tapi saat mereka masuk, tiba-tiba salah satu tentara terkena pisau. Mereka menemukan sang pangeran menyandera penjaga, tapi Yuya berhasil menyelamatkannya. Alan sudah mengepung sang pangeran dan menyuruhnya menyerah, tapi dia menolak. Saat hendak menyerang, ia malah mengancam akan mengakhiri hidupnya sendiri karena merasa dirinya tidak berguna. Owen bingung harus berbuat apa, tapi Yuya maju dan mencoba menghentikannya. Sang pangeran menyerang, namun Yuya berhasil menjatuhkannya.
Setelah itu, mereka bersiap membawanya pergi. Tapi tiba-tiba rumah itu meledak. Sang pangeran tersenyum saat melihat gadis dari botol kecil muncul. Namun gadis itu menganalisis situasi dan menyimpulkan bahwa sang pangeran telah gagal, jadi dia tidak dibutuhkan lagi. Pangeran terkejut mendengar perkataan gadis itu. Awalnya dia mengira gadis itu ingin membantunya menjadi raja, tapi ternyata dia hanya dijadikan alat untuk memulai perang dan membunuh sebanyak mungkin orang. Saat menyadari bahwa dirinya telah dimanfaatkan, pangeran mencoba melawan, namun gadis itu bersiap menghabisinya. Alan mencoba menyelamatkannya, tapi tiba-tiba tertembak anak panah. Yuya bingung dari mana datangnya serangan itu, tapi gadis itu segera meluncurkan hujan anak panah ke arah mereka. Semua orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya diinginkan gadis itu, dan dia menjawab bahwa tujuannya adalah memusnahkan umat manusia. Para ksatria berusaha bertahan dari serangan yang tampaknya bisa membaca gerakan mereka. Gadis itu hampir melancarkan serangan terakhir, tapi Yuya menggunakan sihir anginnya untuk menyingkirkan semua anak panah. Semua berterima kasih padanya, dan gadis itu menyadari bahwa Yuya adalah orang yang selama ini ia cari. Namun, karena sudah terlalu banyak menggunakan kekuatan, dia memutuskan mundur untuk sementara. Setelah itu, pangeran ditangkap. Yuya masih bertanya-tanya siapa sebenarnya gadis itu. Pangeran dibawa ke hadapan raja, dan saat pakaiannya dilepas, semua bisa melihat tubuhnya yang dipenuhi luka. Lexia merasa sedih melihatnya. Ternyata, semua luka itu adalah akibat ulahnya sendiri. Dia pernah kehilangan kendali atas sihir, dan setelah terkena energi sihir Lexia, pikirannya hancur dan keinginannya hanyalah kehancuran. Untuk menahan dorongan itu, dia menyakiti dirinya sendiri. Pangeran menyalahkan sang raja karena tidak menolongnya dan justru mengasingkannya. Dia merasa seperti sudah dibuang. Yuya bisa memahami rasa sakit itu, dan saat sang pangeran memohon untuk diakhiri hidupnya, Yuya menghentikannya. Dia memberikan jus penyembuh dari ramuan legendaris, The Cure All. Awalnya pangeran melawan, tapi setelah diminum, semua luka di tubuhnya sembuh. Semua orang terkejut, dan raja pun berterima kasih. Namun, Yuya bilang tidak masalah karena dia menanam ramuan itu sendiri. Meski sudah sembuh, pangeran merasa dirinya tetap akan dihukum mati. Lexia bertanya apa kesalahannya, dan raja menjawab bahwa dia telah mencoba membunuh seseorang. Tapi Lexia berkata bahwa karena serangan itu ditujukan padanya, dia memilih untuk memaafkan. Raja sempat menolak, tapi Lexia bersikeras, dan akhirnya raja menerima permintaan itu. Pangeran pun bebas dari hukuman. Sebagai balasan atas jasanya, raja ingin memberikan hadiah. Lexia menyarankan agar Yuya menikahinya, dan Luna juga ikut menawarkan diri. Tapi pada akhirnya, raja memberi Yuya gelar Lord Knight beserta tanah dan rumah besar. Malam harinya, Yuya kembali ke kamar dan langsung tertidur. Tapi dia bermimpi tentang pertarungannya dengan gadis misterius itu. Dalam mimpi, dia kalah dan tiba-tiba terbangun di sekolah. Setelah kelas selesai, teman-temannya mengajaknya jalan-jalan, tapi Yuya buru-buru pulang. Dia bahkan melewati Kaori tanpa menyapanya, hanya memikirkan tentang gadis itu. Setibanya di dunia lain, Yuya mulai berlatih keras untuk bisa mengalahkannya. Sementara itu, para ksatria keji merasakan gangguan dan tiba-tiba diserang. Gadis itu muncul dan langsung menyerang Yuya. Dia mengatakan bahwa Yuya bisa menghalangi tujuannya untuk membalas dendam. Di sisi lain, Kaori mengunjungi rumah Yuya dan masuk karena pintunya terbuka. Dia ingin belajar darinya, tapi malah terseret ke dunia lain dan mendengar suara ledakan. Gadis itu meluncurkan anak panah ke arah Yuya, tapi Yuya bersama Knight berhasil menyerangnya dan mendaratkan tendangan. Meski begitu, Knight jatuh. Yudi, nama gadis itu, terkesan dengan kekuatan Yuya dan memutuskan harus mengalahkannya sekarang sebelum dia menjadi lebih kuat. Dia mulai menembak lagi, dan Kaori yang berada di dekat situ ketakutan. Yuya berusaha melindunginya, menyebabkan ledakan besar. Saat Ruki hendak menghabisi mereka dengan serangan terkuatnya, Usagi muncul dan menghentikannya. Usagi meminta maaf karena terlambat. Ia mengatakan bahwa selama penyelidikan, dia menemukan identitas gadis itu, murid dari pemanah ilahi. Ternyata gurunya telah dibunuh, dan Ruki kini ingin membalas dendam. Dia menyebut bahwa gurunya selalu melindungi manusia, tapi dikhianati oleh mereka. Usagi menjelaskan bahwa sebagai ilahi, mereka terikat oleh perjanjian untuk tidak menyalahgunakan kekuatan. Namun, Ruki tidak pernah menjadi ilahi, jadi dia tidak terikat aturan itu. Mereka bertarung, dan Yuya menyalin teknik Usagi untuk membuka celah. Usagi menendang Yudi, tapi Ruki tetap tidak mau menyerah dan menyebut manusia sebagai makhluk menjijikkan. Ruki mulai menggunakan kekuatan dari botol kecilnya dan melolong kesakitan. Serangannya makin ganas, dan Usagi sempat terdesak. Tapi saat situasi memburuk, Akatsuki tiba-tiba datang dan menggunakan keterampilan, Tanah Suci-nya untuk menyerap kekuatan jahat Ruki. Itu memberi Yuya kesempatan untuk mengalahkannya. Usagi mengatakan bahwa selain ilahi, ada juga binatang suci yang melawan kejahatan, dan Akatsuki tampaknya adalah salah satunya. Karena Ruki tak bisa lagi menggunakan kekuatan jahatnya, dia diserahkan pada Yuya. Kaori berlari menghampiri Yuya, tapi tiba-tiba muncul monster di belakangnya. Yuya mengalahkannya dengan satu serangan, membuat Kaori tercengang. Yuya menjelaskan bahwa begitulah hidupnya di dunia ini. Dia bertanya apakah Kaori takut karena melihatnya membunuh. Yuya mengira Kaori akan membencinya setelah tahu dia hidup sebagai pembunuh monster. Tapi Kaori menegaskan bahwa itu tidak benar. Dia bilang Yuya tetap sama seperti saat pertama kali mereka bertemu.
Kaori mengaku bahwa sejak saat itu, dia sudah menyukai Yuya. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.